Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Bungkus dan yang saya hormati Bapak, Ibu, guru serta pegawai di SD Negeri 1 Bungkus. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hasil ketua dan berkahnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bungkus oleh saya sendiri, yaitu Marinita Purnama selaku calon guru penggerak Angkatan 9 DPP Provinsi Bandung. Menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan, sudah kita lewati bersama, dan sekarang akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, tidak lupa ya, bagi umat beragama, kita semua tidak lupa puji syukur terhadap Indonesia yang diwakil Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, hari yang berbahagia, kita semuanya diberi kelimpahan sehat semua ini. Nah, dalam rangka dari teman kita ini dari CGD menyampaikan destinasi ini, aksi nyata dalam rangka diseminasi budaya positif ini yang dilakukan. Ini termasuk pengibasan ya, dilakukan di tingkat satuan pendidikan, dan kalau bisa lebih luas lagi, bisa di tingkat gugus, bisa mengundang teman-teman yang lain gugus ya, karena modalnya sudah cukup minimal 10 ya, bisa jalan diseminasi ini di satuan pendidikan masing-masing. Ini sebelumnya yang mewakili dari calon CGD minta waktu Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya. Yang pertama, seperti gayung bersangkutnya, kita sebagai aktor ya, paling depan di bidang pendidikan sekolah kita bisa diukur, salah satu dari tim kita ya, guru kita di sini, Bu Ustaz sudah lolos dalam seleksi CGP dan sudah memasuki kurang lebih bulan kedua Nah, dalam rangka lanjutan program tersebut, ini program dari Bapak Menteri Mas Nadiem ini adalah beliau dapat angkatan yang ke-9 dan sebelumnya seperti yang sampai ya, nanti implementasi dari Bu Nita ini dia aplikasikan untuk
nanti wastana untuk supervisinya yang kita nanti Bapak Ibu sampai supervisi kita berbagi baik juga ya untuk pengalaman pertama yang minta begini dan minta penampilannya langsung yang supervisi bagikan tolong disiapkan supaya kesannya itu yang tidak mengada-ngada disiapkan juga yang lainnya. Supervisi itu wajib lah, apalagi kita menjelang akreditasi nanti selama ini dia percayakan Bapak Ibu sudah sudah betul, tapi yang ada administrasi kelengkapan itu kelengkapan kelas gitu walaupun tidak Nah selanjutnya tolong disiapkan nanti mulai Ibu Nita nanti yang sekalian supervisi berbagi praktek baik. Mentornya sendiri mungkin Bu Nita lanjut kelas 6 kapan siapnya ya anggap saja disiapkan yang terbaik lah baru disiapkan sebelum yang itu. Ini juga terkait dengan PKG mestinya Oktober ini sudah jalan PKG-nya. Ini terkait juga dengan SKP ingat ya Bapak Ibu itu dinilai per tahunnya Yang lain yang bilang bensin juga saya minta ini mungkin bulan-bulan terakhir Bapak Ibu di sini ya supaya bisa kesannya kita supaya tidak melempem kesannya kita semangatnya terus ini mungkin terkait dengan berbagi baik. Sekarang diskusi kita tentang ini destinasi. Apa sih destinasi itu? Penyampaian informasi mungkin sih dapat informasi, pengetahuan, pengalaman itulah yang diberbagikan ya dia sharing nantinya pengalaman apa yang didapat kemudian ditularkan pada kita. Tapi kita siapkan itu yang minta kesiapan itu Bapak Ibu dan jangan melempem minta yang sendiri Bapak Ibu jangan berada pada zona nyaman dengan kedatangan teman kita dari JGP kenyamanan Bapak Ibu jangan merasa terganggu dapat inovasi kerjasama kita untuk teamwork di sekolah kita. Teman lain bisa kenapa sekolah kita tidak bisa begitu nanti sebagai coachingnya pendampingnya mungkin Bu Nita kita apresiasi kemauan beliau. Selanjutnya di terkait CGP ini ibunya mungkin yang ke-9 sekarang ada yang terakhir kita angkatan ke-11 utamanya ini yang belum sertifikasi ini ada lampu kuning mau tidak mau nanti terkait ini CGP-nya ini sangat penting kalau bisa lolos kenapa tidak tidak berusaha. CGP-nya itu setelah apa yang sudah CGP nanti tinggal ikut ujiannya, tinggal ikut ujian akhir. Sertifikat pendidik itu sudah di tangan nantinya ya selanjutnya terserah Bapak Ibu kan sudah tahu setelah mengantungi sertifikat itu ya ada hikmah yang akan kita terjadi. Nah terkait itu dia mungkin sudah agak usul jadi umur sudah 50 ya 51 sudah lewat mungkin kemarin ada himbauan angkatan terakhir ini diharuskan semua peserta yang belum punya CGP yang belum punya SIM yang pengelola SIM ini untuk registrasi dari sekolah-sekolah yang belum siap karena umur mungkin dia tak bisa masuk tapi disuruh mungkin itu nanti kendalanya di sana yang minta ini dari Bapak Ibu kalian nanti teman-teman yang sudah lolos mudah-mudahan nanti di broker di depan dan calon manajer-manajer di tingkat satuan pendidikan sekolah masing-masingnya. Nah itu juga. Adapun destinasi ini sebagai istilahnya sharing sharing apa yang dilakukan oleh kita ini kepada kita ditularkan kepada kita dan kita tidak apatis harus dia mau tidak mau ada kewajiban kita harus laksanakan tupoksi kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita itu adalah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua yang ditutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi. Oh ya, terima kasih.
Ya, untuk tesnya ya sebelum kita melakukan semangatnya yang baru bangun biar terus semangat mau pergi ke sekolah. Ya, untuk menghadapi pagi harinya. Bagaimana semangat ya Bu? Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, 3 kali. Oke, sambil tepuk tangan nih, biar makin semangat. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya tidak akan ada artinya tanpa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bisa berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita adalah sharing di sini, berbagi praktik baik. Ya, jadi nanti apa-apa yang kita sampaikan, yang berharap nanti bisa diterapkan. Apa yang baik bagi Bapak Ibu kita terapkan secara bersama-sama. Tidak ada artinya apabila hanya saya saja, tetapi ini semua harus ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum lanjut ke materi biar tidak tambah bingung, biar tidak tambah ngantuk, lebih baik kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking dulu untuk tujuannya untuk mencairkan suasana. Kita bermain, kira-kira gambar apa Bapak Ibu ya? Cowboy. Kemarin tadi mau berbicara tapi malu-malu ya. Ini cowboy, jadi kita bermain cowboy. Ya, Bapak ya, bisa gabung nanti. Kita akan bermain cowboy. Yang harap Bapak Ibu sekalian yang bisa semuanya, ayo kita ke depan biar makin hangat suasananya. Kita akan bermain cowboyan. Dengan aturannya begini. Nanti kita maju ke depan semuanya membentuk lingkaran. Saya yang ada di tengah-tengah. Nanti kalau saya menembak seseorang, orang yang saya tembak itu jongkok. Kemudian yang ada di kanan kirinya menyebutkan nama dengan cepat. Nama yang ada di depannya. Nama yang ada di depannya dengan cepat. Kira-kira paham nggak? Di sini kan sudah saling kenal, ada nggak yang belum kenal? Sudah ya? Padahal ada yang belum kenal kayak sama Bu Ade. Dan jadi kita nanti akan bermain siapa yang saya tembak nanti jongkok. Jadi yang kiri kanannya itu saling tunjuk menyebutkan namanya, bukan namanya sendiri tapi nama temannya. Iya, kiri kanan saling tunjuk nama. Mungkin aja kan karena makasih bisa ya sampai nanti dibayar. Ya, oke? Bisa ya? Yuk Bapak Ibu silakan ke depan. Ayo kita melepas lelah dulu dengan bermain-main. Yang mungkin siapa tahu bisa diadopsi untuk murid-muridnya nanti. Ya Ibu, nggak bisa. Bu, ini Bu, silakan. Ya, yuk Pak, silakan Bu, ini silakan. Kita mendekati harapan. Deng. Sama bener Pak, di sini Pak. Di sini mana di sini? Di sini. Berikan kita buat lingkaran. Nah, ya. Kita buat lingkaran. Benar sih Pak. Ada putar. Jadi nanti saya yang akan menunjuk. Atau boleh sambil bernyanyi atau berputar bagaimana? Sebaiknya saya aja deh yang tunjuk. Nanti saya tunjuk siapa yang saya tunjuk langsung jongkok. Yang di hadapan kiri kanannya saling menunjuk. Sebutkan namanya, siapa yang cepat dia yang boleh dulu. Bisa kira-kira paham bisa? Bisa? Pokoknya nanti yang langsung turun ya. Oke, 1, 2. Siapakah yang akan saya dor?
sebagai ice breaking menjelang sebelum materinya dimulai. Kemudian di sini saya akan mulai menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, before and after, jadi sebelum dan sesudah. Kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru, betul atau tidak Bapak Ibu? Betul ya, karena apa-apa sumbernya itu harus guru yang paling tahu. Tapi sekarang ternyata sudah berubah, yaitu berpusat pada murid, di mana kita diharapkan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena sumber belajar daripada murid sekarang itu tidak hanya guru. Mungkin saja muridnya sudah dapat lebih dulu membaca di internet atau di mana, membaca buku, jadi mereka bisa lebih tahu daripada gurunya. Kemudian yang kedua, ada pandangan bahwa murid itu ibarat kertas kosong yang siap untuk diisi tulisan. Itu kira-kira masih berlaku atau tidak Bapak Ibu? Kurang ya, karena sebenarnya bahwa murid itu ibarat kertas yang sudah ada tulisannya, sudah terpola, tetapi masih kurang atau sama-sama. Ya, jadi guru perlu menebakkan tulisan-tulisan itu. Jadi sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu akan berkembang nantinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya dia. Alamnya dia itu dengan arti lingkungan, mungkin karena dia sudah terbentuk dari lingkungannya, bukan berarti kertas kosong, tapi kertas yang sudah berpola, yang sudah terbentuk dari lingkungannya sejak dia kecil, bahkan mungkin sudah lahir itu sudah terbentuk, dia sudah memiliki keistimewaan tertentu. Selanjutnya, nah yang terakhir ini hubungan untuk mendisiplinkan siswa. Ternyata kedisiplinan itu tumbuh dari motivasi intrinsik siswa. Kita sadar nggak Bapak Ibu kalau ternyata semakin kita menghukum siswa, menghukum murid, tapi masih ada saja yang melakukan itu secara berulang kali. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kita berharap bahwa hukuman itu akan mampu merubah anak-anak, tetapi ternyata tidak. Kita diharapkan mampu untuk mendisiplinkan anak dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam anak tersebut. Kemudian ada disiplin positif. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya, benar sekali, ternyata yang dapat mendisiplinkan itu adalah murid itu dengan cara mendisiplinkan, menumbuhkan disiplin dari dalamnya. Tugas guru itu sebenarnya menumbuhkan disiplin dari dalam anak-anak. Kemudian bagaimana cara membuat disiplin murid dan bagaimana apa maksudnya kata dari disiplin positif ini, kita pelajari bersama. Pengertian dari disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Jadi kita diharapkan mengadakan pendekatan internal dengan murid kita. Di sini sangat berhubungan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa motivasi perilaku manusia ini sangat mempengaruhi disiplin positif ini. Nah, motivasi perilaku manusia itu menurut Jerry Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kira-kira dari ketiga, benar yang kita rasakan sendiri ya. Ada 3 jenis motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Kira-kira yang mana yang menjadi motivasi kita? Dari sekian motivasi itu ternyata yang sangat berpengaruh untuk mendisiplinkan diri kita adalah yang ketiga.
Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian kan membawa kertas. Nah, silakan dirobek sedikit saja. Yang sebelah berpasangan deh. Kalau yang di sini Bapak kepala sekolah, atau kalian sama-sama semuanya merobek kertas dan silakan dituliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang sangat berharga. Jadi akan ada alasan Bapak Ibu sekalian untuk mempertahankan itu. Silakan menurut Bapak Ibu sekalian tulis satu kata, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Satu kata dalam kertas kecil saja. Dalam kertas kecil itu disobek, dituliskan satu kata sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah? Itu dikepal sekarang digenggam. Digenggam. Sudah? Satu saja, jangan banyak-banyak. Oke, sudah? Sekarang silakan digenggam. Yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Ayati ini kayaknya musuh yang keluarin. Silakan digenggam erat-erat. Yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, silakan paksa bagaimana caranya untuk membuka. Entah mau dipaksa, entah dirayu, dibujuk, silakan bagaimana caranya. Adakan komunikasi yang baik untuk agar yang ada di hadapan Bapak Ibu itu mau membuka tangannya. Ayo, siapa? Silakan berhadapan-hadapan. Nah, berhadapan-hadapan. Bu Ade sama Bu Ayati dong. Biar nggak kejauhan. Satu kata saja, satu kata saja. Nah, ayo, jangan ngomong. Kali toyo kali rajin. Ayo, bisa. Boleh silakan dua tangan. Mau dipaksa caranya, mau dimarahin saya, nyalain kopi. Nah, silakan. Ada yang bisa? Ini dari lagi, semuanya berarti tidak ada yang berhasil. Oke, coba Bu Ade, silakan apa yang berharga? Bagi saya yang berharga adalah keluarga. Keluarga. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Ade. Ternyata keluarga ya. Ada yang sama? Sama, oke sama. Ternyata sebagian besar anak. Tadi Bu, siapa yang mau membuka tadi? Bu Ade bisa? Gagal ya? Gagal ya, artinya Bu Ade mempertahankan sekali keluarganya itu. Tidak boleh dibuka, tidak boleh ada yang lain yang gangguan gitu. Jadi pasti ada sesuatu, ada motivasi yang mempengaruhi Bu Ade seperti itu kan? Ya, motivasi. Nah, jadi itu dari dalam itu memang benar-benar motivasinya Bu Ade bahwa keluarga itu yang nomor satu. Jadi kalau ada apapun yang mengganggu keluarga nomor satu, itu pikiran Bu Ade. Makanya tidak boleh dibuka. Mungkin yang lain juga saya yakin seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa teori motivasi. Ya, tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi perilaku yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya saya percaya bahwa keluarga saya itu adalah yang pertama. Jadi apapun yang dilakukan orang lain saya akan tetap menutup, tidak akan memberikan orang lain untuk membuka itu. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Ya. Jadi itu ada sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan itu, yaitu motivasinya.
Untuk mampu menumbuhkan disiplin positif, seorang guru perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan muridnya. Jadi dengan cara misalnya murid ada mungkin yang memang benar sekali dalam arti sudah kita kasih tahu begini tetap, sudah kasih hukuman begini juga tetap. Sekarang coba kita tumbuhkan kedekatan kita bersama murid. Kita tanyakan sebenarnya apa permasalahannya. Ya, yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Blazer. Ada 5. Yang pertama sekali itu ada bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ada yang ketiga kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini yang akan sangat mempengaruhi 5 kebutuhan utama manusia ini sebenarnya. Jadi pernah nggak kita berpikir ternyata anak-anak yang nakal sekali tidak bisa dikasih tahu itu sebagian besar adalah anak-anak yang kurang perhatian dari rumahnya, dari keluarganya. Jadi dia mencari perhatian di sini. Kalau sampai dia itu diperhatikan sama orang tuanya, dia tidak akan lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Misalnya kalau di rumah saya diperhatikan, tuh belajar tuh, suka bu BPR, suka coba tinggalin, oh sebenarnya berarti cepat berhubungi dengan yang buruk, mana panggilan bang semangat itu kan suatu bentuk perhatian, kasih sayang. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi itu adalah kasih sayang diterima oleh anak. Jadi kalau itu tidak ada, jangan salahkan anak-anak itu pasti ada yang jadi sinaro buku, kata kalau dia pusing. Yang penting sudah ada, oh gua ada kemudian masuk, oh tidur betul ya, tidak pernah ditanyakan yang lain-lain. Jadi itu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, sandang pangan bapaknya. Kemudian yang kedua ada penguasaan, kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi yang kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Kemudian yang tadi itu kasih sayang dan ingin diterima, kebutuhan yang disayangi diterima meliputi hubungan sosial. Jadi hubungan kedekatan dengan keluarga seperti yang tadi saya sampaikan. Yang selanjutnya ada kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Dan yang terakhir ada kebebasan, yaitu kebutuhan yang bebas akan kemandirian, otonomi. Mungkin di rumah anak itu tertekan sekali, beri-beri galak gitu. Kamu ngapain kayak gini? Dia nggak mau nurut. Tapi setelah di sekolah, si ngadu apa nih? Kamu main. Aku ada koyong boleh itu. Benar nggak Bapak Ibu? Karena di rumah dia ketakutan. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang memiliki pengalaman begitu? Ya. Oh ya, di kelas 2 ada. Nah, ternyata itu adalah kebebasannya dia yang tidak terpenuhi, kebutuhan kebebasan anak yang tidak terpenuhi. Oke, diperhatikan ternyata tugas sungai itu subur. Kini sungai itu subur. Anak saya nulis, kebrongin anaknya, atau dimarahin segala macam. Jadi dia merasa gak bebas, sedikit-sedikit dia merasa takut. Dan sampainya di sekolah itu yang dia keluarkan, ya lampiaskan begitu. Itu salah satunya. Nah, kasus yang pertama di sini ada kasus Bapak Ibu. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas. Dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar Bimo. Terus Bimo berkata, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, katanya. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo kira-kira? Ya benar, kesenangan. Memang jadi ya kesenangannya yang mungkin di rumahnya dia tidak dikasih, mungkin lari-lari. Jadi di sekolah dia mau sampai puas. Selanjutnya dia seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumahnya sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani. Gurunya yang dibenci. Dia berkata, ibu bilang aku tidak boleh bersenandung waktu aku mengerjakan tugas.
dia dilarang. Kebutuhan kebebasan yang tidak terpenuhi. Kemudian ibu angkat guru wali kelas 7 sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya. Doni beberapa anak di kelasnya telah datang padanya mengeluhkan Doni seringkali minta bekal makan siangnya. Dengan paksa Doni berkata bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang memperhatikan dia. Temannya senang nih, dengan dia berarti dia senang diperhatikan sama temannya. Gara-gara dia makan itu temannya memperhatikan dan sayang dia gitu. Artinya berarti kebutuhan yang tidak dipenuhi itu kasih sayang dan ingin diterima. Mungkin dia dalam mengkibung di Jumat sedang ada mengkibung di orang tuanya malah beri sulit dia masih beri. Nah, ya itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, guru bisa menerapkan disiplin positif untuk menanamkan motivasinya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya mereka percaya yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Jadi diharapkan Bapak Ibu mau mendekatkan diri, mengadakan pendekatan kepada anak-anak tanpa kita harus menyalahkan lebih dulu. Kamu kayak gini, lari. Kamu kayak gini, jawab kamu kayak gini. Pasti ada yang memotivasi dia melakukan hal tersebut. Pasti ada penyebabnya. Seperti kemarin kasusnya si Angel yang dapat hadiah masih ingat Bapak Ibu? Angel yang meninggal 8 tahun lalu dari Sanur, ya, yang meninggal di kandang ayam yang ternyata dikubur oleh orang tua anaknya, ibu anaknya. Nah, itu salah satunya karena wali kelasnya itu bukannya tidak peduli, tapi kurang memperhatikan. Padahal si anak sudah diajarnya rajin, sekarang jadi mulai terlambat datang, terus pakaiannya sudah mulai lusuh, tidak sisiran, baunya jelek, begitu. Cuma ditanyain aja, oh kamu kok begini, sampai teman-temannya nggak ada yang mau dekat sama dia. Ternyata sebelum sekolah dia harus kasih makan ayam, bersihkan kandang, mungkin pernah mengalami satu kesalahan dan mungkin sering juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang tua angkatnya itu. Suatu waktu dia mengalami kesalahan yang dianggap besar, langsung dieksekusi, meninggal, dikubur di dekat kandang ayamnya itu. Ternyata kalau misalnya kita mengadakan pendekatan sama murid, sebenarnya apa yang terjadi ditanyakan dulu, mungkin dia mau bercerita, ya, jadi tahu bisa dipagari maksudnya apa-apa ya, hal-hal buruk yang kita tidak inginkan sama murid kita terjadi gitu. Kemudian keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama enggak? Tidak sama. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu dibuat sepihak. Biasanya di peraturan sekolah itu guru yang menentukan, entah peraturan kelas, peraturan sekolah itu guru yang menentukan biasanya, tanpa keterlibatan murid. Sedangkan keyakinan kelas melibatkan murid sesuai dengan nilai yang diyakini. Nilai apa yang diyakini? Nilai kebajikan seperti saling menghormati, saling menyayangi, tanggung jawab dan keselamatan dan lain-lainnya. Note, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat dan menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dan universal dari peraturan kelas yang rinci dan konkret. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam kata positif. Misalnya kalau kata negatif itu apa Bapak Ibu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu biasanya kan peraturan. Tidak boleh mencontek. Sekarang kita buat dalam bentuk kata-kata positifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua, jadi itu
yang buat sama anak-anak. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, karena tugas itu tidak hanya PR ya. Tugas apapun yang kita ketahui, anak-anak kan sering begitu. Kita datang lihat lantainya kotor, dek tolong dibersihkan dulu. Ya bu, ada gurunya ganteng, ada gurunya baik. Benar nggak? Nanti kita datang lagi, oh ternyata masih sampah kami. Ya, jadi kalau mereka sudah yakin mengerjakan tugas dengan baik yang diberikan, apapun tugas yang diberikan pasti akan dikerjakan dengan baik. Begitu harapannya. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin itu mencakup semuanya, baik itu libur, ya disiplin dalam mengerjakan tugas juga termasuk di sana saling menghargai. Ini kasus yang paling banyak nih, saling kaca, lagi saling bully istilahnya ya. Jadi ini sudah mencakup semuanya. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Penerapan disiplin positif dikuatkan dengan keyakinan kelas serta posisi kontrol guru dalam menangani murid. Nah, di sini sekarang kita akan membahas posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Di mana penghukum itu kan biasanya, saya sendiri juga dulu itu sebagian besar penghukum. Tapi setelah berulang kali anak itu melakukan kesalahan, tetap aja itu saja kesalahannya, itu saja kesalahannya. Tidak jarang karena saya selaku guru PJOK pasti Pak kali saya suruh Joko bangun. Kalau tidak dia membersihkan WC. Kalau itu sudah keterlaluan sekali. Dengan ada juga kita kelihatan ya, kalau misalnya kamu ini aja pelakunya tidak pernah mengerjakan PR. Nah itu sudah termasuk dari menghukum. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian ngomongnya sama anak-anak, kamu tuh terus saja seperti ini, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah capek sekali. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian seperti itu? Mungkin ada yang beberapa yang punya perasaan halus lembut. Ya, sepertinya Ibu Puspa seperti itu. Bu Puspa ya, benar nggak? Biasanya sering, kamu nggak capek apa? Ibu udah capek sekali, kamu nggak bosan-bosan kayak gini terus. Nah itu adalah salah satu pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya ada teman. Nah, ada teman. Sebagai teman, guru itu sebagai teman posisinya. Misalnya, Adi sih ngai naki sambil kedek-kedek, ngai naki biasanya kalau saya sama anak kelas 1 sering seperti itu. Aman sih maju-maju soalnya bener nggak? Susah. Jadi gaya ini loh ngasih tulisannya loh, ngai naki. Itu sama sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu langsung dia ngomong, gimana? Apa peraturannya? Kamu melanggar aja. Nah itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya dilanggar? Sinawang aturan kengkeng, itu biasanya. Ya, kemudian dengan menguatkan juga pribadi muridnya, dengan menanyakan permasalahannya itu biasanya masuk ke manajer. Kasus terkait posisi kontrol. Ya, ada kasus. Didi tanpa sengaja menumpahkan botol air putihnya di meja dan membasahi tas teman sebelahnya, Bona. Pak Rahadi menggunakan posisi kontrol manajer dalam menangani kasus Didi. Berikut adalah pertanyaan atau tindakan Pak Rahadi. Yang mana kira-kira yang menunjukkan posisi manajer daripada Pak Rahadi? Kira-kira kalau dia menjalankan posisi kontrol. Yang mana yuk? Dibaca dulu, dibaca. Yang mana kira-kira? D. Oke, benar sekali. Didi, semua orang pernah berbuat salah. Bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan tindakan ini? Misalnya kalau kamu selalu buat kesalahan, kapan kamu tidak ceroboh? Makanya gunakan matanya sama adik ngomong. Itu posisi menghukum biasanya. Konsekuensinya apa kalau
mana posisi-posisi kontrol dulu dari kasus ini. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana pendekatan dalam penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan bagi peserta didik, sehingga peserta didik ini mampu untuk menumbuhkan karakternya menjadi lebih kuat. Di mana ada segitiga restitusi ini, tujuan yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang pertama tindakannya menstabilkan identitas dengan pertanyaan, dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi acum-acum ada gede maksudnya. Ya, misalnya itu masih 3 tahun gitu, tapi ada tempatnya misalnya gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Benar apa sih tahunya begini? Tanya anak itu, benar apa tidak yang sedang kamu lakukan itu? Kamu pasti memiliki alasan. Apa alasannya? Kita tanyakan sekarang. Sama misalnya kalau misalnya ada anak yang ternyata tidak pernah buat PR, kita tanyakan, apa yang karena apa penyebabnya? Lupa bu, apa yang lupa? Berarti kamu tidak pernah memperhatikan, kamu sedang belajar. Kalau seandainya malamnya mau belajar, pasti kamu lihat kan bukunya, PR-nya apa. Jadi itu ingetin. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu lakukan? Kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi perbuatan itu, untuk tidak mengulanginya lagi? Kasus, Anda adalah seorang wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek karena nilai ulangannya lebih rendah. Dia diejek maling. Guru merasa bahwa Ali merasa yang didapatkan Ali itu lebih kecil, jadi Ali mengolok-olok si Amira. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara. Ini jadi kita diharapkan untuk lebih intens menjemput bola atau menanyakan permasalahan-permasalahan murid. Walaupun kita pasti berpikir nih dia dalam waktu ini, dalam waktu ini, tapi memang perlu itu tugas kita sebagai guru. Pertanyaannya yaitu apa yang akan dikatakan oleh Pak Guru pada saat melakukan segitiga restitusi pada Ali untuk menstabilkan. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, semua orang pernah salah, dikatakan seperti itu. Apa yang akan dikatakan oleh guru saat melakukan untuk validasi tindakannya? Kamu pasti mempunyai alasan. Itu yang kita tanyakan. Apa alasannya? Kan ada kedua kali. Apa yang akan dikatakan oleh guru pada saat melakukan fase menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti dijawab dan kalau dia mengingatnya. Dan jadi kesimpulannya yaitu penerapan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas, menempatkan diri pada posisi kontrol terbaik seorang guru, serta melaksanakan segitiga restitusi akan bermuara pada menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan jadi di sini ada dokumentasi penerapan. Karena saya sudah membuat keyakinan kelas di beberapa kelas, itu kelas 4, 5, 6, di mana nanti kita akan memberikan sticky note kepada anak-anak, disampaikan apa yang ada di otak mereka tentang keyakinan yang ingin mereka buat. Apa sebenarnya berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada
tidak boleh saling menyakiti. Sekarang tidak boleh saling menyakiti itu diganti dengan kata-kata yang positif, berarti bagaimana? Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Ya, kemudian ini penerapan segitiga restitusi saya juga baru melaksanakannya karena dapat ilmu dari modul ini dan menurut saya memang pantas untuk diterapkan. Ini penerapan di kelas 4. Kasusnya yaitu si Mesia yang berulang kali tidak membuat tugas ya, sering kali kan yang tanyakan masuk. Jadi memang divisi orang ini anak memang yang rasa kurang perhatian ya dari orang tuanya. Karena berarti orang tuanya tidak di sini. Tapi kadang-kadang kan keluarganya dia itu biasanya memang satu tahun yang lalu setelah ibunya melahirkan sering kena kekerasan, tidak dikasih dia untuk belajar karena disuruh ngaku adiknya ini. Terus setiap dia belajar aja adiknya dulu mau belajar langsung dicibir atau dipukul. Terus dia tanya sebelumnya gimana, pernah kayak gitu enggak? Terus sama adiknya pernah kayak gitu enggak? Terus katanya juga bapaknya gimana? Bapaknya juga sering pukul atau gimana? Ternyata bapaknya dia enggak. Sedangkan bapaknya dia itu orangnya sayang, tanggung jawab, ngajarin anaknya itu nabung kan? Ya pokoknya positif lah. Tapi yang tanyakan utamanya kan apakah sebelumnya dari kelas 1 atau TK, anak kecil itu biasanya dari TK itu kan bisa mengingat sesuatu lebih banyak kan peristiwa yang dia alami. Saya tanya di sana ternyata anaknya nggak pernah seperti itu. Setelah dia naik ke kelas 2 baru kejadian seperti ini. Berarti kan kemungkinan dia
rumah tangga, cuma pekerjaannya bersih-bersih sama masak, ngurus anak pun nggak mau setelah anaknya yang pertama ini datang dari sekolah. Terus yang tanya, masalahnya gini, saya agak curiganya dia anaknya bisa baca, bisa nulis biasa ya. Tetapi kenapa dia itu bisa sampai dapat nilai 0 di pelajaran? Berarti dia materi sama sekali nggak baca di rumah, karena dia bisa baca masalahnya. Terus yang tanya, kalau di rumah nggak dapat belajar, kenapa di sekolah kamu yang ibu lihat kamu itu selalu konsentrasi, maksudnya nggak pernah terkena imbas dari temannya yang bercanda, dia selalu diam aja. Tapi kenapa materi tidak masuk ke otaknya dia? Apa itu yang salah? Apa gimana? Ternyata dia tuh memendam rasa kesedihannya dia sendiri, nggak mau ngomong sama bapaknya, takut nanti orang tuanya bertengkar. Terus tadi sementara sih pendekatannya baru sampai sana, saya kasih semangat dulu. Anaknya ini saya bilang sementara jangan bikin ibunya marah. Kalau bisa, kalau disuruh ngajak adik saat belajar, taruh dulu bukunya. Nanti pasti ada waktunya dari jam 11 sampai jam 11 pulang, sampai jam 8, nanti jam 8 tidur jam 9. Dari jam 11 sampai jam 11 curi-curi waktu untuk belajar. Pasti ada waktunya ibunya atau anak adiknya tidur kan. Waktunya itu minimal setengah jam atau 1 jam. Bacalah buku. Setelah itu kalau masih ada ikut tidur, dia dapat istirahat. Terus saya bilang jangan lihat ke atas. Kalau kamu jalan lihatnya ke atas pasti jatuh. Lihatlah ke bawah. Masih banyak anak yang tak punya orang tua. Sementara saya ibu kita jangan dulu buat ibunya marah, biar gak ada kekerasan fisik sebentar. Anaknya mau, terus saya bilang kalau seandainya kamu tidak mengerti, ibu kan selalu istirahat di kelas sama ibu sini belajar apa. Sementara itu sih yang bisa saya kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Dewi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini kita sharing seperti yang tadi yang sampaikan. Di sini kita sharing ya mungkin permasalahan anak-anak atau permasalahan kita sendiri dalam menangani anak-anak. Nah, sebenarnya itu seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi tepat ya, kita melakukan pendekatan kepada si anak. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah cross check, cross menghilangkan informasinya, menanyakan dari pihak orang tua. Ya, karena kan dalam arti anak sekecil itu mungkin saja dia ya bukannya kita tidak percaya kepada anak, tapi kita perlu untuk mengadakan cross check, cross informasi. Kalau misalnya ibunya yang seperti itu, ayahnya yang seperti itu, pasti saya rasa orang ayah bapaknya itu pasti mengontrol juga. Tidak mungkin sepenuhnya, kecuali kalau misalnya bapaknya itu berada di luar, misalnya sebagai pekerja di kapal pesiar, begitu misalnya, baru kemungkinan seperti itu full si anak disuruh mampu tidak mendapatkan waktu untuk belajar. Tapi seperti yang tadi saya tangkap bahwa ternyata bapaknya itu positif, maksudnya dalam arti dia mendukung, dia sayang, tidak pernah marah. Tapi kenapa bisa itu terjadi begitu? Kenapa bisa itu terjadi? Padahal kan seharusnya orang bapaknya itu mengawasi juga pendampingnya. Jangan anaknya malu aja, pasti seharusnya seperti itu. Ya, jadi itu dibutuhkan informasi silang dulu, kita tanyakan dulu agar tidak satu arah saja kepada anak saja kita dapatkan, si orang tua juga harus kita tanyakan kebenarannya. Jadi mungkin selanjutnya kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, kita di sekolah sudah tidak bisa menangani si anak, sudah berulang kali dikasih tahu seperti itu. Mungkin nanti ada di beberapa sekolah yang dapatkan informasi juga itu masih diterapkan dalam arti hal yang memang pengecualian ya untuk anak yang memang benar-benar sama sekali kita tidak bisa menerapkan aturan dalam arti sebelum halusin masih pelik, kali kerasin masih benaynya gitu modelnya, sama sekali tidak ada perkembangan. Kita adakan rapat orang tua siswa, masukan ya
kita disiplin begitu untuk mendisiplinkan demi kemajuan anak. Begitu sih menurut ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Sama-sama sudah sama-sama menemukan juga secara keluarga dan juga berita pada memberikan tugas sehingga dengan materi yang kita sampaikan. Nah di sini kita punya tetangga berita jadinya sebenarnya setiap tahun kemarin itu di waktunya kalau lagi masih bisa kita tangani seperti apa berita yang disampaikan dan kita maju-maju di Bali, maju-maju dari beberapa lalu sekarang berarti dari atas. Nah, artinya kalau partisipasi itu kami upaya waktu sehingga kita memantau kita bertanya dulu kemudian orang tua itu yang perempuan atau yang kedua dia dibayar. Nah, tapi kalau yang itu kan kita nggak bisa begitu saja istilahnya dari kakak disuruh karena semua ini harus dijelaskan. Dan itu yang dengan yang ini mana itu yang di pembelajaran pulang itu rumah yang sudah ada terus kan yang kasih pun anak yang tahu kondisi ekonomi juga gitu akhirnya selama dia belajar di rumah itu mau yang datang. Nah setelah bulan 7 sampai bulan 9 belajar ke rumah baru 1 bulan ini lah belajar ke rumah. Setelah dia tidak belajar ke rumah lagi ternyata sama sekali pernah bikin tugas. Kemudian membacanya itu kalau kita saat dia belajar ke rumah semua dari bulan 7 sampai bulan 9 tanggal 27 kalau tidak salah bulan 9 ada yang banyak siswa dan berpelajar ke rumah sehingga kan tidak bisa fokus mengajarkannya saja. Artinya itu dia sudah pakai set di belajarnya anak. Dan kita sampaikan dulu kepada ibu dia datang ke rumah. Bu, ibu kan banyak punya waktu itu datang ke rumah les dan tentunya waktu itu membutuhkan perhatian khusus. Bagaimana saya berikan solusi kepada ibu. Saya bayangkan waktu saya untuk jam 6 sampai jam 7 saya semuanya dan saya lalu dia mau datang ke rumah. Yang kita sudah berikan ya kesempatan seperti itu dan dia tadi tidak bisa membacakan. Jadi ada datang ke rumah takut di mana takut di mana takut dia orang lain. Ibu rumah bisa masuk ke rumah ibu tak melakukan pasti itu di mana pun. Nah itu kira-kira itu bagaimana itu apakah perhatian orang tua di rumah tidak ada sehingga siswa itu seperti ini juga ada perempuan dan ada sosok sesuatu di mana sekarang solusi secara bersama ini karena kemudian kita juga kita sudah tahu kan kemudian kita bukan itu juga ada. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan di depannya untuk menangani semua ini gitu. Kalau misalnya kan sifatnya sudah bisa menanggung dan tugasnya buat gitu. Nah itu permasalahan sekarang kita yang tadi dikasihkan. Jadi sekarang bagaimana caranya bersama-sama yang kita dorong kepada berita apa yang kita pengalaman yang kita dapatkan dalam CGP ini biar bisa meningkatkan kemampuan waktu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih sekali untuk Bu. Jadi benar kasusnya itu seperti yang tadi dia sampaikan. Kalau itu kan sudah jelas dalam arti itu ya informasi yang dia dapatkan bahwa keluarganya Wahyu itu bapaknya itu sering minum-minum sampai malam, sampai bahkan mungkin subuh seperti yang tadi saya sampaikan jam 3 pagi dengan musik yang keras-keras. Dari sana sudah terlihat bahwa si anak ini pasti kurang kasih sayang, pasti kurang perhatian. Keluarganya sudah pasti tidak memperhatikan pendidikan anak. Ya tugas kita sebagai guru apa? Ya bagaimana orang tuanya itu sudah tidak ada dalam arti tadi sudah diluangkan waktunya, diminta waktunya untuk datang saja ke rumah begitu loh, dari artis untuk mau belajar. Tentu deh bapak ngejam panah istilahnya itu tidak mau, apalagi dia meluangkan waktu untuk mengajarkan anaknya. Itu sudah jelas berarti
dukungan dari keluarganya itu tidak ada. Ya kita di sekolah atau kita sebagai guru ini pendapat saya ya, nanti Bapak Ibu kita sharing di sini seperti yang tadi saya sampaikan. Kita sharing berbagi pengalaman. Jadi menurut saya ya di sekolah itu kan waktunya berapa jam saja kita mendampingi anak. Sisanya ya makanya itu harus ada kolaborasi dari orang tua dan guru untuk membentuk karakter si anak ini. Jadi seperti yang tadi dia sampaikan bahwa anak itu sudah terbentuk secara dari kodrat alam, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya dia. Kodrat alamnya apa? Dia dari lingkungan. Lingkungannya dia sudah membentuk dia seperti itu. Tidak peduli sama pendidikan gitu misalnya, belajar terus. Jangan parah pasti mengatakan jangan kegede atau misalnya itu disemaling-maling nyoba minum. Benar nggak? Ya, jadi itu yang dimaksudkan anak-anak sudah berpola berdasarkan kodrat alamnya dia, sudah berpola dari lingkungannya dia seperti itu. Jadi itu penyebabnya. Jadi ya kita bagaimana untuk merangkul orang tua agar bisa sadar akan apa perilakunya dia itu akan berpengaruh kepada si anak. Begitu. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang sudah kita lakukan tidak bisa mempengaruhi orang tuanya dia, ya bagaimana? Jatuhnya yang kembali ke anak tersebut tidak akan bisa berkembang secara maksimal. Muncul kan dari begitu. Itu sih menurut pendapat saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau Bapak kepala sekolah mungkin akan menambahkan. Ini masalah saya tahu kan ketika dilatih Saya menambahkan sedikit ini masalahnya Ibu Kristina Eka Yuliati. Nah, saya kan pernah menangani waktu kelas 1. Waktu kelas 1 dia baru pertama-tama masuk, bisa dia anaknya agak besar, bisa dia lama-lama kok tambah bodoh gitu. Baru-baru masuk dia bisa lama-lama tambah bodoh. Nah, saya menghubungi orang tuanya tapi bapaknya bekerja di keramik itu di sebelahnya Yasti. Nah, saya tanyain, Pak, kenapa Eka di mulut Pak diri dia bisa dibilang oleh bapaknya, ini Bu ceritanya keluarga jadi anak main HP dia ini malah sekali masuk maaf mencetak main HP dapatkan itu jawaban orang tuanya dia tak salah ya itu masalah Oke, nah sudah terjawab kan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita perlu ada kolaborasi, cross check informasi ya, biar tidak hanya dari satu informasi apalagi dari anak gitu. Jadi itu perlu dicari tahu kebenarannya biar tidak hal tersebut terjadi. Kita kader-kader ya, dari kalau kita tidak dapatkan informasi secara langsung dari orang tua, bila perlu nanti orang tua ada, si anak juga ada. Iya, bersama-sama dulu bersama itu. Memang pekerjaan kita itu sebagai guru sebenarnya tidak hanya mengajar, mentransfer ilmu, benar nggak? Sebenarnya itu kenapa tadi yang sampaikan bahwa tugas guru itu sebagai pembentuk kebudayaan. Kenapa dibilang sebagai pembentuk kebudayaan? Karena di sini kita itu membentuk sifat karakteristik anak sebenarnya terbentuk di sini. Ya, sopan santun itu yang mungkin di rumahnya dia tidak ajari, tidak diajarkan. Tapi kalau sopan santun kayak di sini misalnya Om Swastiastu sama orang yang datang yang tidak tahu itu seharusnya ya Om Swastiastu, tapi tidak dalam arti mana ada tamu naik di Jogja Om Swastiastu minta salam itu tidak. Tapi setidaknya yang mendekat lah. Itu salah satu penanaman budaya, penanaman karakter kita. Jadi tugas kita sebagai guru itu berat sebenarnya. Tidak hanya transfer ilmu, yang penting tujuan pembelajaran syukur, nilai gede-gede syukur. Tapi anu benar-benar
berbulan-bulan mau bikin akal-akal, itu berarti kita belum berhasil juga. Jadi bila perlu harusnya seimbang sejalan kita. Tapi kalau misalnya yang ada cuma 1-2 orang, ya itu memang pasti latar belakangnya kita lihat secara penyebabnya seperti tadi masalahnya itu. Begitu sih Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Tadi ada menambahkan sedikit ada dari sini. Dia menambahkan sedikit, misalnya ini serbuk. Itu kan biasa sebelum mulai pembelajaran wajib punya anak yang datang ke rumah itu kelas berapa? Kelas 5, 4 wajib membaca kemudian dari sholat. Kalau rasanya penjumlahan dan pengurangan biasa. Nah kemudian anak ini dasarkan rumah itu tidak pernah dia pasti kalau dia nyontek. Dia nyontek. Berarti tipe anak ini malas. Lalu biasanya memberikan tekanan. Ibu di rumahnya sendiri belajar, mungkin boleh masuk HP yang di sana. Ya, itu dia bilang. Ya. Nah sekarang begini caranya Bu, untuk itu sementara menurut pendapat dia, memang setiap siswa itu untuk mengalami usahanya pasti berbohongan. Ya. Sekarang begini caranya Bu, kalau misalnya kamu itu tidak ada kesempatan, kalau di masjid. Dari masjid ini khususnya yang tidak dibuka boleh. Yang tidak dibuka, jangan masjid, pertanyaan apa dibaca nih, ibu memberikan kesempatan. Atau masuk masuk jadi dia dibuka tuh bingung kalau dia seperti itu masalahnya. Ya, itu aja kan aku tahu dari ini dia bohong. Nah karena dia wakilnya Tuhan, kamu kalau sudah ada itu tak perlu kamu nyontek. Tujuan kamu datang ke sini kan dia kamu tahu apa ya kamu nyontek sama dengan kamu tak ada situ. Nah seperti itu masalahnya. Sekian dari kata dari Dari saya tujuannya sih dari anaknya dulu dia mau dia benar-benar terserah dia mau bohong atau tidak, minimal benar-benarnya dia komunikasi dia mau nyaman dengan kita bercerita dan untuk contoh juga sama teman-temannya. Oh ternyata guru kita wali kita itu terbuka loh, kita itu kalau mau cerita sama dia nyaman loh. Saya tidak mau langsung memponis ibunya masalah atau memponis anaknya masalah, tetapi saya menerima apapun itu curahan hati anak-anak saya di kelas 2. Saya terima dulu sementara sambil saya lihat 1 minggu ke depan seperti apa perubahannya dia. Kalau masih seperti itu, baru di sana saya mau memanggil orang tua atau kedatangan orang tua lewat WA dan lain sebagainya. Karena saya pernah kejadian waktu asal, saya baru karena dia nggak bikin PR, lantarin dia yang lantarin dulu. Terus saya baru paginya itu lagi dia bikin ulah pakai kekerasan fisik dengan temannya. Karena terlalu saya tanpa ada beritahu waktu setiap hari atau setiap 1 minggu melihat perkembangan aja, saya langsung panggil orang tua. Bukan manggil dalam artian resmi, tapi saat dijemput saya, Pak, coba kesini sebentar, seperti itu. Yang saya dapat, anaknya langsung ditempelin ke depan. Itu yang saya terima waktu itu. Makanya saya beri kelas 2, apapun cerita anak, saya terima dulu. Saya kasih, tapi tetap saya bilang sama anaknya, coba seperti ini jalan keluar saya kasih tahu. 1 minggu saya kasih dia rentang waktu untuk ada perubahan minimal 20% ada perubahan. Dari dapat uang minimal dia dapat 40 atau 50. Kalau sudah ada perubahan itu berarti dia mau berusaha. Saya tidak perlu lagi untuk memanggil dulu sementara orang kali. Berarti dia ada perubahan sedikit. Itu maksud saya. Soalnya saya yang maunya sih mereka itu terbuka sama saya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dia mau bercerita. Itu tujuan utama saya di kelas 2. Ya, itu
Sekarang Eka udah tahu kayak itu kan mungkin sudah bisa minggu ke depan. Baik, terima kasih. Nah itu memang tujuannya kita sebagai guru itu ya, karena khususnya di wali-wali itu kan tidak di BK ya, langsung bagian konselingnya. Jadi bagaimana kita menciptakan bukan hanya wali sih sebenarnya, kita semua jadi di mana nyamannya anak dia akan bercerita di sana. Seperti tadi supaya kasusnya si Angel itu tidak terulang lagi cuma gara-gara tidak mendapat perhatian dari kita sebagai guru gitu. Ya, jadi memang itu yang dibutuhkan. Dengan anak-anak berani bercerita, nanti kita mencarikan solusi. Kalau menurut kita anak itu salah, ya kita tanyakan dulu sebenarnya itu benar apa sih? Salah apa sih? Itu sudah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya. Benar apa sih yang itu? Benar apa sih? Nah jadi ini yang caranya. Atau menurut kamu yang begitu, kayak caranya. Misalnya nggak buat PR, kayak cara tidak membuat PR karena apa? Alasannya si Malaysia itu alasannya apa? Nggak tahu PR-nya yang mana. Kalau nggak tahu berarti kamu yang harus tanya. Saya nggak sekolah bu ya, itu justru karena tidak sekolah itu yang harus nanya. Dan begitu, jadi ya kita cari tahu permasalahannya apa, terus kita upayakan solusinya ya dari diri dia sendiri. Itu tujuannya menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Bagaimana, Bapak? Oke, Pak Ustaz Swastiastu. Pertama terima kasih waktu. Begini ya, dalam kegiatan ini khususnya diseminasi adalah forum yang baik sebetulnya ya. Paling tidak kita bisa seminggu 2 minggu berkumpul melakukan aksi nyata seperti ini ya, apa tanpa melihatnya. Tadi kan yang lihat Bapak Ibu itu kasus per kasus yang kita ungkapnya tanpa embel-embel itu kita secara general secara umum aja yang yakin nih pasti setiap kelas ada kejadian seperti itu kasus-kasus seperti itu dan intensitasnya itu pasti beda dan kita yakin pasti ada anak-anak tertentu ya itu faktornya anak-anak itu apa penyebabnya ya. Yang tidak kalah penting kita ini semestinya memang siswa itu seperti yang dikatakan tadi dibentuk oleh berbagai karakter ya, bawaan dari rumah, lingkungan, orang tua, kita juga ya. Kita tidak mau juga menyalahkan 100% ke anaknya. Kita mestinya menyelami bagaimana cara kita secara keluargaan memecahkan keadaan tersebut, komunikasi yang baiknya tanpa langsung menjustis bahwa anak itu salahnya. Nah itu yang kita harapkan ke depannya. Kita harus pelajari, kita pilah-pilah dulu kita kasus-kasus tersebut bagaimana caranya, dan Bapak Ibu mungkin sendirinya komunikasinya seperti apa. Setelah itu kita komunikasikan, kalau memang berkali-kali kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Andaikan itu tidak bisa ya, kita bisa secara forum ataupun dengan yang fasilitasi bagaimana caranya agar kejadian-kejadian itu tidak terulang. Yang saya perhatikan kelas 1 pasti punya itu, kelas 2 juga banyak, kelas 3, kelas 4 mungkin intensitasnya yang beda. Nah untuk itulah kita perlu pendekatan sebenarnya anak tanpa langsung menyalahkan anak itu sendiri. Yang harapkan itu komunikasinya, dan itu tambahan dari dia. Silakan dilanjutkan. Sudah ya, demikian tadi penyampaian diseminasi dari saya, dan tadi sudah kita langsung lanjutkan dengan sesi diskusi langsung permasalahan yang kita hadapi bersama. Nah, baik, akhir kata sebelum saya akhiri, karena tadi kita sudah buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa karena sudah diberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan semoga apa yang sampaikan dan hasil diskusi kita bersama dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan nantinya di sekolah ini demi terciptanya disiplin budaya disiplin
Berdoa selesai. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Yang ucapkan terima kasih ya atas kesetiaan dari utamanya Niki Salon ya, Salon Guru Penggerak yang sudah mewakili salah satu sekolah kita, yang sudah bersedia berbagi hal yang positif ya, berbagi praktik baik di sekolah kita ini, walaupun hanya baru di skup satuan pendidikan saja. Selanjutnya untuk desiminasi ini yang apresiasi sangat bermanfaatnya, utamanya untuk ke depan yang nanti muaranya untuk kebaikan dari mutu pendidikan di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya tentang materi desiminasi yang disampaikan tentang berbagi hal yang positif, disiplin anak ini perlu kita tingkatkan ya. Utamanya bagaimana kita memotivasi anak didik agar motivasi tersebut bisa datang dari dalam diri anak itu sendiri dan bukan karena terpaksa ataupun karena ada hukuman ganjaran yang kita berikan pada anak-anak tersebut yang nanti ke depannya bisa secara langsung berdampak bagi hasil belajar anak didik kita sendiri. Nah, untuk keberlanjutan kegiatan ini desiminasi ini mungkin langkah awal ya, kegiatan awal yang perlu kita tindak lanjuti lebih baik lagi. Utamanya kita dapat pengalaman-pengalaman dari calon guru penggerak ini, apa yang didapatkan ditularkan pada kita semua, berbagi, adapun di sekolah apa kendala-kendala yang dihadapi bisa memfasilitasinya. Jadinya kegiatan ini bisa berkelanjutan, mengembangkan paradigma pembelajaran yang positif pada anak yang sebelumnya mungkin hanya terfokus pada guru sentris, guru itu hanya memberi, mengisi apa yang diberikan tanpa memberikan kemauan dari anak didik tersebut untuk menyampaikan hal-hal yang dia miliki, kemampuan awal yang dia miliki dan mengembangkan. Kita sebagai guru hanya memfasilitasi, memotivasi, mendampingi dan ikut menggerakkan anak didik kita. Utamanya sesuai dengan desiminasi ini tentang budaya positif yang kita kembangkan. Dan kedepannya mudah-mudahan ini adalah langkah awal bagi kita untuk meningkatkan ya, utamanya karakter anak didik kita yang masih sangat labil karena dia sudah terpola dari rumah, mungkin lingkungannya yang membentuk. Kita sebagai guru merestruktur kembali pola-pola tersebut sehingga terbenahi. Nah, melalui kegiatan ini, desiminasi ini, kita berkolaborasi memecahkan hal walaupun dianggap sepele tapi bermakna bagi keberlangsungan kita di satuan pendidikan. Itu sedianya yang bisa saya sampaikan. Om Swastiastu. Nama saya Made Mudiani, salah satu guru dari SD 1 Tungkus, yaitu guru kelas 1. Dengan adanya desiminasi ini, saya mendapat banyak tambahan pengetahuan tentang membimbing anak, terutama mengenai perbedaan latar belakang anak. Yang kedua, cara membimbing anak sesuai dengan perkembangan individunya. Yang ketiga, saya banyak mendapatkan ilmu dari hasil desiminasi ini, yaitu tentang pemecahan masalah terutama anak kelas 1. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Made Aryati, salah satu guru dari SD Negeri 1 Temukus. Dari desiminasi yang disampaikan oleh Ibu Nita terkait tentang budaya positif, dari sana saya mendapat banyak pengetahuan baru, terutama mengenai keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi,
Dan masih banyak lagi hal-hal baru yang Tiang dapat, yang nantinya Tiang bisa aplikasikan untuk kelas Tiang sendiri, khususnya di kelas 6. Nah, selain itu, dengan kegiatan diseminasi ini, saya mengharapkan bisa menerapkan perilaku positif, khususnya di kelas Tiang di kelas 6, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, terutama bagi anak-anak yang bermasalah. Sekian yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Tiang tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.